Sudah kelihatan? Terlihat Pak ada. Terlihat, Pak. Ya. Baik, selamat sore semuanya ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan perkuliahan PAP ini ya sampai selesai. Tapi sebelum Bapak memulai perkuliahan ini sedikit menginfokan bahwa setelah Bapak menyelesaikan penjelasan ini sampai jam setengah enam kurang ya, 17.30 kurang lebih, Anda diminta untuk apa sih namanya mencoret-coret dulu mengenai tugas. Tugas di slide lampiran terakhir itu ada tugas dua soal gitu kan ya. Dicoret-coret dulu. Nanti pas jam 18.30 atau setengah 7 kita masuk lagi Zoom. Tapi dengan catatan Zoom-nya jangan di off kan ya. Ada yang ini, ada yang on terus ya, supaya kita tidak usah ini lagi ya, buka-buka lagi Zoom-nya, tinggal masuk aja ke link ini gitu kan ya. Oke, bisa dipahami Bisa, Pak. Apa? ya. Jadi nanti jam 18.30 kita akan sedikit diskusi atau ada yang menjelaskan dari perwakilan ya, dari perwakilan supaya nanti tugasnya lebih bagus dan lebih mengarah kepada apa yang dimaksud dengan perancangan sistem konstruksi acuan perancah ya pada proses siklus konstruksi. Nah ini eh, mengenai pembahasan ini mohon dipahami dengan baik gitu kan ya, supaya kedepannya itu bisa dipahami dengan jelas materi-materi selanjutnya gitu kan ya, supaya tidak ada kekeliruan lagi nanti di dalam menerjemahkan untuk materi-materi selanjutnya ya. Jadi setelah minggu keempat kita akan memulai dengan mempelajari waktu siklus ya. Jadi untuk pengecoran itu, karena minggu ketiga kita akan mempelajari, eh, mungkin bukan minggu keempat ya, minggu kelima ya, karena besok minggu, antara minggu keempat minggu kelima ya. Karena minggu ketiga kita akan mempelajari dulu mengenai pengembangan kekuatan beton dan mengenai beban konstruksi ya. Jadi mohon dibedakan antara beban desain dengan beban konstruksi gitu aja. Nah itu butuh penekanan di sana gitu ya, termasuk dengan materi ini. Jadi kalau dua materi yang akan disampaikan beberapa minggu ke depan termasuk hari ini gitu aja. Nah ini mudah-mudahan bisa lebih dipahami lagi untuk materi-materi selanjutnya ya dari minggu ke 5 sampai minggu ke berapa 11 gitu ya. 11 sebelum nanti kita mengecek kapasitas dengan menggunakan eh, software gitu kan ya. Sehingga tujuan dari perkuliahan ini nantinya bisa dipahami dengan baik gitu kan ya. Mungkin itu sedikit penjelasan di awal supaya mudah dipahami gitu kan ya. Nah, kita kembali ke masalah perancangan sistem konstruksi acuan dan perancah pada proses siklus konstruksi kan ya. Nah, ini sudah disampaikan di pertemuan awal bahwa proses siklus konstruksi itu eh, suatu pelaksanaan ya, suatu pelaksanaan dari elemen-elemen struktur bangunan gedung bertingkat yang berulang gitu aja. Yang dimulai dari pengerjaan kolom, kemudian balok, kemudian lantai gitu kan ya.
Nah, seperti pada tugas pertama, apa yang dimaksud dengan eh, konstruksi monolit ya, atau struktur monolit dan struktur non monolit. Nah, yang akan dipelajari di dalam mata kuliah ini lebih mengarah kepada struktur non monolit ya. Jadi artinya kolom dulu dikerjakan sampai selesai dicor, kemudian berlanjut ke pekerjaan balok dan lantai dan diakhiri dengan pekerjaan pengecoran gitu kan ya. Nanti akan berlanjut lagi mengenai siklusnya untuk siklus konstruksi acuan perancah sampai berapa lama beton yang baru dicor itu ya, artinya beton muda memenuhi untuk persyaratan membongkar konstruksi acuan perancah gitu kan ya. Nah itu akan dipelajari untuk minggu ke 11 atau minggu ke 9 ya sampai minggu ke 11 kalau tidak salah gitu ya di dalam eh, agenda perkuliahannya gitu kan ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa proses siklus konstruksi itu merupakan pekerjaan berulang ya untuk pelaksanaan elemen struktur. Nah, pada minggu lalu juga Bapak menyampaikan mengenai proses yang satunya lagi adalah proses konstruksi ya pada bangunan gedung, tetapi ini bukan bukan yang berulang gitu kan ya. Jadi kalau struktur gedungnya hanya satu lantai, berarti hanya pelaksanaan kolom, balok, dan plat lantai gitu ya, jadi tidak berulang gitu ya. Nah, itu sering disebut dengan proses konstruksi gitu ya. Nah, sementara untuk pelaksanaan gedung bertingkat, kita sering menyebutnya itu dengan proses siklus konstruksi ya. Nah, di sini dijelaskan gitu kan ya. Jadi untuk memulai suatu pelaksanaan ya dari hasil rancangan di metode pelaksanaan konstruksi gitu kan ya. Jadi sekali lagi bahwa acuan perancah itu sebagian besar ya eh, dilaksanakannya itu mengacu kepada hasil perancangan dari metode pelaksanaannya. Sebagai contoh, kalau di proyek itu dirancang misalkan 3 zona atau 4 zona gitu kan ya. Nah ini kan ya, karena zona berikutnya yang hampir mirip-mirip sama gitu kan ya. Tidak jauh berbeda jika apa namanya bentang-bentang dari suatu bangunannya itu atau dari sistem strukturnya itu sama gitu aja, kecuali ada perbedaan mengenai bentang atau apa namanya atau sistem strukturnya beda ya, misalkan ada shear wall gitu ya atau ada poin atau bentangnya agak panjang, nah itu akan berpengaruh kepada proses siklus konstruksinya ya. Nah, di sini disampaikan bahwa proses pelaksanaan dimulai dari pelaksanaan pekerjaan pasang konstruksi acuan perancah di lantai dasar ya. Jadi lantai dasar dulu, eh, mungkin supaya tidak bingung ya kenapa ini di lantai dasar gitu kan ya. Atau supaya Anda tidak bingung juga, bolehlah di lantai semi basement atau di lantai basement. Jadi pada prinsipnya yang dimaksud dengan lantai dasar di sini adalah lantai yang paling bawah gitu kan ya. Nah, di sini disampaikan bahwa pemasangan konstruksi perancah dimulai dari balok, kolom, kemudian balok dan lantai termasuk dengan pasang tulangannya ya. Kemudian nanti akan diakhiri di masing-masing itu tuh dengan pengecoran ya secara bertahap ya. Cuma di dalam gambar-gambar ini pada slide-slide berikutnya untuk kolom tidak ditunjukkan gitu ya, tidak ditunjukkan pada setiap lantai. Jadi kita fokus kepada balok dan plat lantai ya. Nah, jadi pekerjaan yang di lantai dasar itu untuk
mengerjakan pelaksanaan di lantai 1 ya. Nah, proses tersebut merupakan proses waktu siklus pengecoran lantai kan ya. Nah, Anda kalau melihat dari beberapa referensi ya, kalau di sini Bapak menyatukannya dari Wingwood aja ya, yang sudah jelas ada di sana gitu kan ya. Kalau di referensi-referensi yang lain kan tidak begitu jelas gitu kan ya. Hanya secara global saja. Kalau buku Wingwood ini kan judulnya juga khusus untuk acuan perancah gitu kan ya. Untuk acuan perancah. Nah, di akhir tulisan ini disebutkan bahwa waktu siklus ya sering di apa sih dikemukakan ya. Jadi untuk pengecoran lantai saja dan balok gitu ya. Tetapi sebenarnya ada dua macam waktu siklus, yaitu untuk siklus pengecoran lantai, termasuk balok di sananya ya, dan ada juga waktu siklus untuk konstruksi acuan perancangannya gitu ya. Jadi sekali lagi untuk bahan perkuliahan yang akan disampaikan dari mulai minggu ini sampai beberapa minggu ke depannya difokuskan kepada eh, pekerjaan balok dan plat lantai. Kolomnya sudah dianggap cukup kuat gitu ya, kalau kolomnya. Karena eh, beberapa minggu ke depannya itu sewaktu lantai di kolom sudah eh, lebih dari 2 hari ya. Jadi kolom sudah mengalami proses kekuatan gitu kan ya. Yang penting asal jangan kebentur aja gitu kan ya. Selama proses pengembangan dari kekuatan beton. Gitu ya. Nah, kita bisa melihat gambar ini dari Bapak tidak sengaja Bapak tidak menyebutkan bagian kiri itu gambar A, gambar B, gambar C sampai ke sebelah kanan gitu ya. Mungkin nanti nanti di tugasnya di apa sih dengan gambar A, B, C, D gitu ya untuk melengkapi di dalam pengerjaan tugas ya. Nah, di sini disampaikan ya bahwa untuk pelaksanaan di lantai 2 diperlukan sejumlah set konstruksi acuan perancah. Karena konstruksi acuan perancah yang di lantai dasar ya belum bisa dibongkar ya. Jadi kalau dilihat gambarnya ya dari yang gambar yang sebelah kiri yang ditunjukin sama ini ditunjukin sama mouse ini ya. Kita pakai ini aja lah. Oke, kelihatan yang ini? Terlihat, Pak. Oke ya. Jadi gambar yang diberi tanda ya lingkaran itu akan mengerjakan lantai 1 dari mulai lantai dasar ya. Lantai dasar itu kolom dulu, kemudian akan mengerjakan balok dan plat lantai untuk lantai 1 gitu aja. Jadi di sini Bapak menyebutnya pasangan konstruksi acuan dan perancang. Kemudian setelah terpasang tulangan ya
termasuk tulangannya yang di lantai satu, kemudian dicor, ya, dicor, ditunjukkan dengan gambar ini. Nah, sekarang berapa sih umur beton ini? Yaitu sama dengan nol ini kan ya, karena baru saja dicor gitu kan ya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Bisa, Untuk Pak. mengerjakan lantai satu bisa dipahami. Bisa, Pak. Ini yang silang ini menunjukkan scaffoldingnya ya, atau perancangnya ya. Ya, sekali lagi bahwa gambar silang itu menunjukkan gambar perancangnya ya. Jadi Bapak tidak membuat garis-garis vertikal, tapi langsung aja disilang seperti itu menunjukkan gambar eh, scaffoldingnya atau perancangnya ya. Nah, sementara gambar berikutnya di samping kanannya itu sudah dicor gitu kan ya, untuk lantai satu. Nah, seperti tadi disampaikan, untuk bisa melaksanakan pekerjaan ke lantai duanya, maka begisting yang di lantai satu belum bisa dibongkar. Jadi harus menyediakan dulu atau menyediakan lagi untuk konstruksi perancah yang di lantai duanya. Jadi pasang lagi untuk acuan perancah, jadi seperti ini, dan diakhiri dengan pengecoran untuk lantai dua. Nah, sekarang umur betonnya yang di lantai dua umurnya 0 hari, nah baru saja dicor, sementara lantai satunya berumur 10 hari. Nah, ini kan pemisalan ya, dan pemisalan adalah 10 hari. Jadi waktu siklus pengecoran antar lantai dari lantai paling bawah ke yang paling bawah, lantai paling bawah betul ya, ke sini adalah 10 hari ya, sesuai dengan hasil rencana proses siklus konstruksi gitu kan ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. Pak. Oke ya, ini jangan sampai keliru gitu kan ya. Oke, kalau mau di screenshot dulu ya silakan ini untuk lebih memahami. Oke, sudah screenshotnya? Sudah, Pak. Ya. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Setelah beton satu cukup umur ya, ini kapasitas struktur betonnya. Jadi lantai ini
Jadi lantai ini ya, lantai 1 ini dicek kapasitas hubungan dengan apa namanya, shoring atau scaffolding di lantai 1 akan dibongkar gitu kan ya, akan dibongkar dan akan dipindah ke lantai 2 gitu ya, untuk melaksanakan balok dan plat lantai di lantai 3 gitu ya. Nah, kalau dicor lantai 3-nya ini, maka perlu dilakukan lagi pengecekan kapasitas dari struktur beton ini kan ya. Nah, kita ulangi lagi di sini ya. Jadi intinya untuk melaksanakan lantai 3 ya, di dalam perancangan ini, maka kita perlu membongkar untuk satuan perancah yang di lantai dasar ini kan ya, untuk dipindah ke lantai 2. Jadi artinya di sini dipasang KAP ya, untuk mengerjakan lantai 3-nya ya. Sekali lagi di sini perlu pengecekan kapasitas struktur dari lantai 1 ini. Nah, ingat bahwa beban disanggah oleh lantai 1 ini dimulai dari bawah ya, ada beban hidup ya, atau kita mulai dari beban mati dulu ya. Kalau ininya kosong, ya contoh gini kan ya, ini beban yang disanggah oleh lantai 1 ini ada berat sendiri, ada berat beban mati dari konstruksi acuan perancah itu sendiri, kemudian ada beban hidup dari pekerja gitu ya. Kemudian di atasnya juga ada berat sendiri, di mana beton ini belum cukup kuat untuk menahan berat sendirinya, beban ini akan ditransfer ke lantai ini melalui scaffolding gitu kan ya. Nah, itu nanti dicek kekuatannya yang ditransfer itu berapa besarnya beban gitu kan ya. Nah, sementara beban di atas lantai 2 ada, selain beban mati ini juga ada beban mati acuan perancahnya, kemudian ada beban mati tulangannya nanti di sini ya, dan ada beban hidup dari para pekerja. Nah, ini sebagai dasar untuk bisa membongkar ini. Jadi bebannya itu, beban ini ada tulangan, ada apa namanya, ya kita memperhitungkannya mulai dari tulangan gitu kan ya. Mulai dari tulangan, kemudian ada beban acuan perancah, ada beban pekerja, ada beban mati dari beton lantai 1. Nah, karena beton yang di lantai 2 ini belum cukup umur di dalam menahan beban-beban tersebut ya, artinya betonnya masih muda, maka sebagian besar beban itu akan ditransfer ke sini ya, ke lantai bawah, ke lantai 1 melalui scaffolding. Nah, berapa besarnya beban yang ditransfer atau didistribusikan ke lantai 1, nah itu tergantung dari pengembangan umur betonnya ya, yang nanti akan disampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, dan nanti akan diulas sedikit di akhir penjelasan ini. Nah, jadi sekali lagi, proses ini ke sini ada pengecekan kapasitas gitu ya.
Kemudian sampai dilaksanakannya pengeceran, di mana harus dilakukan lagi pengecekan kapasitas untuk lantai ininya ya. Nah, di sini bebannya lain lagi, beban matinya merupakan beton bertulang, ya, ada beban hidup pekerja, ada beban konstruksi acuan perancangnya, ada beban yang bekerja, beban hidup di sini, ada beban mati dari beton lantai 2, ke bawah lagi ada beban konstruksi acuan perancang, ada lagi beban hidup yang bekerja di lantai 1, dan ada beban mati yang di lantai 1. Nah, itu semua beban itu dinamakan beban konstruksi yang harus didukung oleh eh, kekuatan lantai 1 gitu kan, ya. Nah, di sini dimisalkan juga waktu siklusnya 10 hari. Jadi kalau di sini 0 hari karena baru saja dicor ya, yang ini. Yang ini sudah berumur 10 hari, yang di sini sudah berumur 20 hari gitu aja. Sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Silakan. Halo? Cukup jelas, Pak. Oke, yang lainnya gimana? Cukup, Pak. Jelas, Pak. Siap, cukup Pak. Iya, iya. Oke, yang lainnya gimana yang lainnya? Laki-laki udah hadir belum? Hadir Pak, Halo? hadir Pak. Ih, enggak, itu tuh enggak absen. Umi hadir, Umi? Umi sudah Hadir, Pak. hadir ya? Absen ya, Umi? Iya, Pak, sehat. Oke, berarti hadir semua ini. Yang kelas B ya. Nanti yang kelas A-nya nanti setelah ini ya diabsenkan lagi. Oke, sudah cukup jelas. Kita berlanjut lagi. Slide berikutnya ya.
Nah ini sebenarnya ya kalau sudah lantai 1 sudah aman dibongkar konstruksi acuan perpecahannya yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kekuatan lantai 1 sudah aman dibebani beban pengecoran yang di lantai 3. Sebenarnya proses kesananya ya sama gitu aja, eh, tidak jauh berbeda. Nah, cuma di dalam pelaksanaan di lapangan kadang-kadang suka ada beban-beban yang apa namanya ya, yang beda gitu kan ya. Dan juga ada bentang-bentang di lantai berikutnya itu yang berbeda gitu kan ya. Atau kadang-kadang eh, ya berpengaruh segala beban juga ya, ada perubahan dimensi atau segala macam gitu kan ya. Kadang-kadang. Nah, tetapi pada prinsipnya untuk pelaksanaan lantai 4 itu prinsipnya sama gitu kan ya. Eh, Seperti proses pelaksanaan pekerjaan di lantai 3 gitu kan ya. Jadi tidak jauh berbeda ya. Nah, di sini kalau kita lihat umur batunya juga bahwa yang dicek di lantai 2 sebelumnya itu batuannya berumur 20 hari gitu kan ya. Sewaktu kita mengecek yang di lantai 1. Nah, sementara dengan beban lantai 4 juga sama ya. Untuk dicek yang di lantai 2 umurnya 20 hari. Jadi kalau sudah melalui proses yang di awal, yaitu mengecek kapasitas struktur yang ada di lantai 1 sudah aman gitu kan ya. Nah ini secara prinsip untuk melaksanakan lantai-lantai berikutnya sama gitu kan ya. Tetapi sekali lagi di dalam proses pelaksanaan di lapangannya ada kemungkinan berubah di dalam ya. Nah itu mohon dipahami dengan baik. Mungkin siklusnya juga akan berubah gitu kan ya. Oke, sampai sini ada yang disampaikan? Pak, izin bertanya paling. Ya ya. Berarti istilahnya siklus konstruksi acuan perancah tuh benar-benar bisa berulang hanya ketika struktur lantai 1, 2, 3-nya tipikal ya. Berarti ada kemungkinan strukturnya tuh tidak tipikal, maka hmm, berulangnya tuh tidak sempurna ya Pak siklusnya. Betul, kalau tidak tipikal memang berpengaruh terhadap siklus ya. Artinya eh, kalau kalau bangunan eh, apa namanya ya, bukan apartemen gitu ya, bukan hotel gitu ya, perkantoran biasa gitu ya, itu kan sering tidak tipikal gitu kan ya. Ya contoh kalau Anda masuk ke gedung di Polban gitu ya, yang gedung A gitu kan ya, itu kan bentangnya tidak tipikal, tapi kalau kita ke perlantainya itu tipikal gitu kan ya. Nah, kalau yang dimaksud oleh alam, eh, perbedaan bentang itu tidak menjadi masalah ya, selama masih memenuhi kriteria persyaratan. Mungkin yang perlu dipahami di dalam penjelasan ini ya, ini untuk bentang-bentang maksimum 8 meter ya. Jadi kalau lebih dari 8 meter, ya mungkin waktu siklusnya dirancang, bukan waktu siklusnya, eh, ya bisa juga waktu siklusnya dirancang untuk lebih lama lagi gitu ya, dibanding dengan siklus yang normal. Eh, Kemarin kan sudah disampaikan itunya, apa namanya, materi yang pertama, bentang kurang dari berapa meter, 6 meter, dan lebih dari 6 meter kan beda ke, ke kekuatannya ya.
di umur bongkarnya ya. Jadi kalau lebih dari 6 meter itu membutuhkan waktu 21 hari ini tuh ya, untuk dibongkar ini tuh, untuk dibongkar ini tuh, 21 hari. Tapi kalau bentang ininya kecil, ya mungkin bisa kurang dari 21 hari. Nah, jika Anda mengenal gedung A gitu kan ya, itu kan kalau dilihat dari kelas yang berhadapan kan bentang di tengahnya itu di gangnya itu kan kecil gitu kan ya, oke, kecil. Nah itu acuannya ke bentang yang panjang aja, bentang yang panjang gitu kan ya. Nah karena gedung itu adalah tipikal ke lantai atasnya, jadi mengacunya ke bentang yang panjang. Nah jika seandainya di dalam bangunan gedung itu bervariasi, ada bentang 5, ada bentang 6, ada bentang 7 gitu kan ya. Nah, kita ambil yang bentang gitu ya, yang bentang apa namanya, yang bentang 7-nya gitu kan ya. Nah, kemudian risiko-risiko dari pelaksanaannya mungkin kalau berbeda bentang itu eh, artinya tidak, tadi disampaikan tidak tipikal itu ya. Jadi di pengerjaannya akan membutuhkan ekstra waktu gitu kan ya. Tapi kalau tipikal itu untuk acara perancah yang di lantai bawah dipindah ke lantai atas akan otomatis bisa langsung dipasang lagi. Tetapi kalau tidak tipikal, misalnya lebih kecil atau lebih besar, nah itu membutuhkan ekstra pekerjaan ya. Jadi sekali lagi eh, sebagai gambaran di dalam melaksanakannya ya, karena kita eh, fokusnya kepada kekuatan struktur, jadi fokus kepada bentang-bentang yang panjang saja, tetapi di sini dibatasi hanya sampai 6 meter, karena ini masih analisis konvensional. Kecuali kalau Anda sudah menggunakan software nantinya ya, jadi bisa diprediksi lebih lebih awal ya. Jadi kapan konfigurasi perancah untuk bentang 8 meter baru beberapa hari bisa dibongkarnya, dibanding dengan bentang yang 10 meter dan atau yang 12 meter gitu. Kira-kira begitu, Mas Alam? Bisa dipahami? Siap, Halo? paham, Pak. Siap, paham. Mantap. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Oke, yang lainnya gimana? Izin Pak, Ya, ini kan tadi untuk pengecekan kapasitas struktur betonnya sebelum sebelum perancahnya pindah kan, setelah perancahnya pindah itu ada pengecekan struktur betonnya ya Pak. Nah, untuk untuk beban-beban di atasnya kan tadi seperti Bapak sebutkan bisa saja bebannya bertambah ya. selain beban-beban yang sudah direncanakan. Nah, ini tuh untuk pengecekannya dilakukan secara berkala atau memang sebelumnya sudah ada safety factor untuk bebannya, Pak, untuk mengcover apabila ada nanti tambahan bebannya. Memang safety factor memang ada, safety factor ada gitu ya. Contoh beban tambahan gini, kalau menumpuk bahan acuan perancah gitu ya, atau menumpuk bahan-bahan tulangan gitu ya, nah itu harus dikonfirmasikan kepada pelaksana gitu, jadi jangan sembarangan. Kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa, Pak? Contoh, contoh, contoh yang ini ya, yang paling gampang ya, yang ini Iya, Pak. di lantai ini. Ini konstruksi acuan perancah yang dibongkar dari sini ya. Ini kan dipindah ke sini. Ya. Nah, pada bagian-bagian tertentu kan otomatis ada penumpukan material ya. Yang pertama acuan perancah dulu gitu kan ya. Yang berikutnya setelah acuan perancah terpasang ada tulangan gitu kan ya.
Nah, itu harus dikonfirmasikan kepada pelaksana supaya bisa terkontrol gitu kan ya. Sehingga tidak ada kelebihan beban di proses pemasangan ini yang akan mengakibatkan ketidakmampuan dari struktur di bawahnya, dalam hal ini adalah lantai 2 ini gitu ya. Oke, kira-kira. Baik Pak, jelas Pak, sudah jelas. Nah, di sini Bapak belum menyampaikan mengenai eh, persyaratan-persyaratan mengenai eh, strukturnya ya. Kita menggunakan gambar ini aja ya, menggunakan gambar ini. Jangan gambar inilah, nanti bisa keliru kalau gambar ini. Gambar yang sebelumnya aja ya. Nah, gambar ini aja nih. Gambar ini ya. Kapan konstruksi acuan perancah yang di lantai dasar ini dibongkar? Ya, yang di dasar ini dibongkar. Nah, ini syarat pertama bahwa beton yang di lantai 2 ini ya, kekuatannya harus minimal sudah mencapai 10 MPa gitu ya. Nah, ini ada persyaratan-persyaratannya ya. Cuma Bapak belum menemukan persyaratan di Asia ya. Jadi Bapak menemukannya persyaratan di British ya. Karena Asia lebih banyak eh, keperencanaan struktur gedungnya ya. Tapi kalau ke acuan perancangnya, walaupun di eh, referensi SP4-nya itu ya tidak secara jelas ditulis gitu ya. Tapi kalau kita membedah buku British gitu ya, itu jelas ya hasil kajian-kajiannya bahwa beton itu di dalam proses siklus konstruksi tidak boleh terganggu sebelum mencapai 10 MPa. Nah, 10 MPa itu pada beberapa hari gitu kan ya. Nah, itu nanti akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, dalam hal ini kita hanya fokus kepada umur beton sesuai dengan waktu siklus pengecoran ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalau ini 0 hari, ini 10 hari, kalau ini dipersyaratkan 10 MPa pada umur 2 hari, maka ini umurnya adalah berapa hari ini umurnya? Kalau ini 2 hari, ini berapa hari? 12, Pak. 12 hari gitu ya. Nah, ini pada umur 12 hari itu apakah konstruksi acuan perancang di sini sudah bisa dibongkar atau belum gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengecekan kapasitas struktur beton yang ada di lantai 1 gitu ya. Kemudian dicek lagi nanti sewaktu dicor lantai 3-nya, apakah pada umur beton lantai 1 ini berumur 20 hari, kuat nggak menerima beban-beban ini gitu ya. Mungkin gitu, ini. Ya Pak, jelas Pak. Memang belum 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 apa sih, belum begitu banyak materi yang disampaikan untuk apa sih, mengkaji ini gitu ya. Tapi yang diinginkan dari pembelajaran ini adalah pemahamannya dulu gitu ya. Nanti masalah ngecek kekuatan kan ada itunya, ada aturan-aturannya lagi ya. Nah, supaya nanti proses ke depannya bisa dipahami dengan baik, maka materi ini setidak-tidaknya harus dipahami dulu atau terlebih dahulu dipahami gitu ya, supaya proses kesananya tidak ada kendala gitu ya. Oke, yang lainnya lagi.
Sebelum dilanjut lagi, waktunya sebenarnya udah 17.37 ya, udah lewat 7 menit, tapi sedikit lagi aja. Pak, sedikit nanya lagi boleh, Pak? Ya, silakan. Berarti untuk melakukan pembongkaran shoring atau perancah lantai satu itu yang harus dicek umur betonnya adalah kolom lantai satu, terus balok lantai satu dan lantai lantai satu ya Pak. Ya, kolomnya tidak perlu ya. Kolomnya tidak Kolom perlu. lantai dasar, Oh ya, hanya baloknya aja yang nempel ke balok. lantai. Berarti kolom lantai dasar, balok lantai satu, lantai Iya. satu ya. Ya ini aja yang perlu dicek. Di sini ya. Oke. Siap, terkopi. Terima kasih, Pak. Oke, kita selesaikan dulu yang ini ya. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk mengetahui ya pengembangan beton, kita menggunakan rumus dasar dari ASI ya. ASI seperti yang tertulis di sini. Ini standarnya ya. ASI 209 strip 2R 08 ya. Nah, ini rumus dasarnya. CT itu kan karena kekuatan beton yang diamati pada umur T ya, yang ini ya, ada T-nya ininya. Nah, ini nanti apa namanya konstantanya ya, dicari A dan B-nya ya. Nanti terhadap umur beton pada umur 28 hari ya, kuatakan beton pada umur yang direncanakan. Jadi ininya pada umur T kan ya. Nah, ini kalau kita lihat selanjutnya, kalau 70%-nya di umur 7 hari dan 100%-nya di umur 28 hari, maka konstanta A nilainya 4 dan konstanta B nilainya 0,857 gitu aja. Nah, ini Bapak sudah menyampaikan ininya kalau diurai ke dalam pengembangan kekuatan beton pada umur 7 hari itu baru mencapai 0,7 atau 70%-nya ya. 70%-nya. Sementara pada umur 28 hari sudah mencapai 100% gitu ya. Nah, kalau kita lihat grafiknya adalah seperti ini kan ya. Jadi beton akan kuat pada beton mempunyai kekuatan 70%-nya itu pada umur 7 hari dan 100%-nya pada umur 28 hari gitu aja. Nah, kemudian seperti tadi Bapak sampaikan di awal, jadi ada tugas 2. Jadi tolong ini direncanakan untuk sistem 2 tingkat KAP dengan waktu siklus 12 hari. Nah, sementara tadi yang disampaikan itu memang untuk 2 tingkat KAP, tapi siklusnya 10 hari gitu aja. Dan satu lagi untuk yang 3 tingkat KAP, tetapi waktu siklusnya 7 hari. Nah, mohon nanti sudah ada seket-seket atau bayangan-bayangan untuk kita memulai lagi pembahasan setelah kita break dulu ya, sekitar pukul 18.30. Kira-kira bisa dipahami? Silakan diskusi dulu aja ya. Nah, sementara Bapak akan off dulu, nanti akan gabung lagi pada pukul 18.30. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Pak. Yang lainnya gimana? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak, paham Pak. Tapi mau tanya juga. Berarti 2 nomor tugas ini tuh kami siapkan dari sekarang sampai dengan 18.30 ya Pak. Nanti mungkin 18.30 tuh
kita Bahas review sedikit, bareng-bareng. bahas bareng-bareng. Oke, Nanti oke, oke. pengumpulan tugasnya minggu depan aja. Oh, berarti Setelah 80 hanya setelah ini sasarannya gitu. setelah ini diperbaiki gitu ya. Oh, Ya. ini Kita hanya per kelompok atau per orang? hanya apa aja. Ya per orang atau Oke, pengetahuan siap, siap, kan. Ya. siap, siap. Pak mau tanya Oke, Pak, oke. ini Bing satu bay aja Pak atau berapa bay gitu Pak? Apanya? Ini maksudnya satu apa? Satu bay Pak, satu apa? Satu Section, atau section. ya Oh ya ya ya. Ini anggap aja ini satu itu aja, satu apa sih satu zona gitu aja. Eh yang ini itu udah anggap aja satu zona ya. Ya, ya. baik Pak. Ya, Mas tadi ya ini ya. Mungkin bagi 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 yang belum paham mengenai bayi-bayi nanti akan Bapak singgung sedikit ya. Oke, kita break dulu ya. Mohon untuk yang lain jangan semuanya off ya dari sini. Jadi Bapak mohon izin dulu ya untuk ini, untuk lab dulu sebentar nanti akan gabung lagi ya. Siap, Pak. Baik. Siap. Baik, Pak. Baik Pak. Ya. Untuk mahasiswa yang lain paling kalau ada yang belum paham tetap on di Zoom aja. Silakan ada yang mau tanya-tanya, diskusi. Teh Rini, Ya, kenapa? Teh nanya tuh. Itu berarti semacam bikin apa ya? Bikin sketsa kayak Pak Ujang tadi kan ya? Ada gambar scaffoldingnya, ada gambar siklus pengecorannya, benar nggak? Iya sih itu yang ya sih kayaknya itu sih yang bisa dipahami itu sih. Ya udah, seenggaknya saya ada 2 orang yang pemahaman sama berarti benar. Semoga aja benar. Kalau kalau lihat dari ini sih tadi pembahasannya harusnya sama sih kayak yang tadi contoh yang 10 hari itu. Cuman bedanya sih nama nomor hiji mah scaffoldingnya itu cukup jang 2 lantai sekaligus ya. Hah, kumaha kumaha? Hiji teh KAP pada proses siklus dengan menggunakan 2 tingkat KAP. Maksudnya 2 tingkat KAP itu eh, pengecorannya bisa langsung 2 lantai ya. Jadi stok scaffolding atau stok perancangnya itu cukup Untuk selamanya Kang dua lantai ya apa? Scaffoldingnya dua Dua tingkat. tingkat berarti Anu bukan juga. bukan Ah, ah. sekaligus ya ya nggak sih? Bukan sekaligus langsung 2 lantainya, tapi bertahap Bukan, satu cuman lantai, bertahap. Nah, benar. tapi pengerjaannya untuk 2 lantai gitu. Untuk proses apa pemasangan acuan perancahnya tetap per lantai. digunakan Gitu sumber ya? KAP pada proses. Iya, Coba, kalau salah setiap 2 lantai pindah, maksudnya itu. oh, beda ini Scaffolding. benar. Pemahaman Kang tadi jeung Teh ini beda. Kumaha Setiap sih jadi. Kalau pemahaman Kang tadi mah Oh, sama dengan pemahaman saya, scaffolding atau perancangnya itu cukup untuk 2 lantai sekaligus. Jadi misal ada Nah, 4 lantai itu 2 kali pindah, 2 kali ngecor. Teman-teman Teh nah ini itu. kan mungkin maksudnya lantainya ada 2, tapi ngecornya per lantai, bener nggak? oh iya sih, iya, 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 iya. Harusnya gitu ya. Jadi misalkan ada 4 lantai gitu. Jadi pengerjaan tahap 1 2 lantai, Nah, selantai 1 dan pemahaman 2. saya sama Terus Kang tadi mah gitu. jadinya kayak gitu ya. Mungkin, tapi nggak apa-apa. Ini kan baru Hmm. evaluasi Tapi doang. iya sih benar-benar gitu. Iya, iya, ya gitu. Oke.
Siap. Nuhun, Kang Teddy. Kang Teddy kelas B, Iya Kang. Polban. Makan dulu. Iya Polban. Tahun berapa? 21 Kang. Oh. Ah, masih turun. Saya juga ini apa? Mukanya nggak tua nih. Umur masih muda, Nah, muka saya masih udah tua nih. Ini mah aku yang paling tua kayaknya di sini. Bukan kayaknya sih, emang mau bener mau paling tua. saya umur memang masih muda tapi wajah udah kayak Pak Ujang kayak. Ada sudah tua nih. Aduh, Kang. Ini rata-rata pada bikin di apa gambarnya guys? Ada ambilkan tas papa dong. Papa mau pakai mouse. Ambilkan tas papa. Minta tolong. Bentar ya. Makasih. Buat apa tas Andre dibawa juga? Iya. Iya, ya udah duduk dulu. Makasih. Kang tadi bikin gambar di naon Kang tadi? Di kertas baik Kang. Oh, coret. Anjir. Pengaruh awak jadi mikir gitu tadi. Kang, boleh nanya, Kang? Sok, sok. Sugan bisa nggak jawab orang nih. Ai tugas itu outputnya naon? Gambar atau waktu atau naon gitu? Lebih ke metode. Oh, Mana yang nanya gitu, cari mana untuk awak ujang nanya. metode naon ya? Metode perpindahan perancah, terus ngitung kekuatan beton, iraha bisa dibongkar bekis tingna, iraha bisa dibongkar shoring atau support-supportna. Kurang lebih gitu. oh, oke. Rek nanya oke, Kang, euy. Tok, Kang Teo, Manawi tiasa ngejawab. Ini teh kan merencanakan sistem KP-nya. Kalau Oke. misalnya digambarkan, mirip-mirip teh si Kang jeung nu di PPT si Pak Ujang. Ya kan dosen susah sih. Heeh, mirip. Heeh, intinya ngajian gambar siga Pak Ujang. Cuman kan bedana mungkin stok si perancah jeung bekistingna cukup berapa lantai jeung kan gambar Pak Ujang teh aya angka umur betona, angka umur Heeh. beton. Nah, angka-angka eta ge nu jadi variabel pembedana. Kabayang teu? Berarti lamun misalkan si perancah di lantai dasar, Hmm. kan ini teh bisa langsung dua atau Poin hiji teh bisa gimana? langsung 2 lantai jika nama. Poin 2 Nah, bisa langsung 3 lantai. nah Beureun. itu yang lantai 1 kondisinya udah dicor belum sih? Gimana sih Iya, bingung? itu teh dicor kalau misalnya langsung dua, itu teh lantai dasar jeung lantai satu di mana barengan apa kumaha? Bareng pemjengkang tadinya tadi lantai dasar dan lantai 1 tuh bisa dicor sekaligus karena stok perancah acuannya tuh bisa menutupi sampai 2 lantai sekaligus. Beureun ya gitu masih nebak-nebaknya. Enggak Kang, maksud kalau pemahaman saya kan pas ngecor langsung bisa masuk scaffoldingnya gitu. Jadi ngecornya satu-satu, cuman Oh. scaffoldingnya langsung bisa masuk. Jadi ada 2 tingkat scaffolding kalau yang nomor 1. Gitu sih Oh, pemahaman. jadi nggak usah nunggu umur beton mateng Ya, 70% ya. langsung si Hmm. perancahnya langsung masuk. Jadi pengecorannya Nah, eta lebih masuk akal sih Kang tadi. Bisa digambarkeun teh Kang euy, biar ada visualnya gitu.
Iya gantian cenah. Ya ini gimana ini asa rada bingung ini teh. Ya, overall penjelasan Pak Ujang ngerti. Sebe- Kalian Kurang sebenarnya ngerti, Kang. Aku mah kurang Ya, ngerti. apa dari namanya? mulai kuliah dulu ge kurang ngerti Pak Ujang tuh euy. Sama, Kang. Kurang ngerti. kade bisa Kata aya baheula keneh. keur kuliah teh setelah sering main ML orang gitu kan. Parah. Karelo. Jadi kumaha sih ini teh? Jadi nih tahap awal itu tuh Ah, pemasangan apa KAP di lantai dasar, oke. Ya, lantai dasar. Nah, itu cukup untuk dua tingkat. Oh, kayak gitu kan dari contoh Pak Ujang kan cuman satu Oke. zona ya. Nah, ini kan tadi balik lagi ke soal untuk dua tingkat. Nah, yang aku kurang paham teh pas pengecoran lantai nah satunya itu kalau gimana? misalnya dibarengin. Ya kan gitu kan? Yang aku mungkin sama Theo yang nggak kurang paham ya. Theo bener nggak gitu? Ya, kalau misalnya langsung dua, ngecornya tuh tetap satu-satu atau langsung dua-duanya. Kapan masuknya gitu. Soalnya Kalau menurut saya ya, itu kan ngecornya lantai 1 dulu nih. mm-mm. Langsung masuk ke scaffolding yang ini tanpa nunggu beberapa hari. Jadi scaffoldingnya masuk. Nah, scaffoldingnya kan ada 2 tuh. Yang Ya, pengecoran atas itu yang ambil dari bawah lagi gitu. Jadi cuma ada 2 tingkat scaffoldingnya. Oh, Pemahaman saya. boleh paham ya. Jadi Coba-coba tak jelasin ya. gimana? boleh ada di share screen meren si ininya. Ngelak kan Ah, ngejieun gambar. Tah, geus siga dosen mana Teo? asli Kang. Teo angkatan sabaraha? Baru lulus, aduh Abi mah Oh, 2021 2022. 2022. Udah jangan nanya angkatan, kita mah udah paling Masuk akal nu asumsina tadi sih tadi cek saya mah bener mau baso malah ngomong baso di sini. Ini non bayangan orang penjelasan tadi mah misal ngecor lantai 1 dulu, setelah ngecor lantai 1 kan di tugas nomor 1 tuh asumsi waktu siklusnya 12 hari. Nah, mungkin normalnya kan setelah 12 hari baru dibongkar dan baru masuk perancah lantai 2. Nah, mungkin asumsinya tadi itu karena stok perancahnya cukup untuk 2 tingkat, ini baru hari ke 7 udah bisa masuk scaffolding atau perancah lantai 2. Kebayang nggak tadi? Oh, jadi dalam 12 hari itu tuh udah 2 kali ngecor gitu ya? Nah, Maksudnya udah sepertinya ada overlap di situ. Bener nggak Kang Teddy asumsinya kayak gitu? Jadi nggak harus nunggu 12 hari. Iya bener Kang gitu. jadi Oh. umur beton pertama 6 hari udah bisa masang perancah. Ya, tapi dibongkarnya tetap yang lantai 1 tuh di 12 hari. Cuman udah masuk lantai 2 tuh di 6 atau 7 hari gitu. Oh, berarti dipasang dulu di yang pertama. Terus tuh langsung dicor kan Kedua Ya. yang ini. 0 hari. Terus pas ini udah umur 6 hari dipasang lagi nya. Sepertinya ya seperti itu. Nah, berarti pengecoran kedua tuh sebenarnya di hari 12 yang atasnya ya. bertepatan lantai bisa dibongkar. Oh, Bener iya, nggak? iya. Paham. Anjir, aing geus tiga ujung. Asli, Jadi untuk tahap ketiga udah pengecoran udah pemasangan scaffolding yang lantai 2. Lantai 1. Nah, Lantai 1. cocok. Nah, yakinlah pada nangkep teman-teman. Tapi sabaraha lantai ya teh. Gimana Pak? Sabaraha lantai ya teh. Sampai Ya. 12 aja mungkin ya. 12 lantai ya nanti teh. Sampai Beres 0 jam itu. 20.30.
Iqbal record session ini nggak Iqbal sebagai PJ PAP? Tania penyimpanannya habis tuh. Di kelas B aya da Kang nu ngarekod. Tuh, orang ngomongin Pak Ujang aja mereka karek. Masuk ditutup. Jadi bener ya. Kenalan lah. Ada diskusi tidak. Gagalambar gagalambar. Pokok. Poin menang. Gambarnya tuh jadi. Asyal. Udah makan ya kan? Emang belum kenyang. Belum kenyang katanya gimana? Tak beliin ya? Tungguin, masuk.
Ditunjukin aja nggak apa-apa. Ditunjukin rek nih, naon kumaha? Enggak, mau nyamain. Oh gitu Akila. Modusnya, Gitu. Teo, modus kan Teo. Tapi dah hayang ABG hoyong. Cila, cieun Saya salah resep aing. samain. Bentar, bentar. Ntar nanggung Mana aja masalah. sedang sharing we. Saya main dulu Asep. Malam, Bang. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Ya, terima kasih. Apakah suara suara Bapak di sana keterima dengan bagus? Bagus, Pak. Bagus, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan kembali ya. Yang tadi terputus sama istirahat mengenai yang ini, mengenai tugas. Jadi prinsip tugas ini adalah seperti yang ada di bahan ajar seperti ini. Maaf, belum di ini ya, belum di apa namanya, belum di share.
Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, jadi prinsipnya tugas nomor 1 dan nomor 2 seperti ini. Ini tadi yang disampaikan jumlah tingkat backing-nya 2 tingkat ya. Sementara di tugas ada yang 3 tingkat. Nah, ini sementara tinggal melengkapi aja untuk yang 2 tingkat. Mungkin ininya diberi notasi A, B, C, D. Nah, nanti di dalam melengkapi tugas-tugasnya itu ada uraian-uraiannya gitu ya. Seperti ditunjukkan pada gambar 1A atau gambar 1C gitu kan ya. Di dalam penjelasan di dalam tugasnya. Begitu pula untuk yang 3 tingkatnya ya, yang 3 tingkat eh, acuan perancahnya. Jadi prinsipnya hampir sama. Nah, cuma tolong dipahami dengan baik karena di dalam tugas ini eh, waktu siklusnya dibedakan ya. Untuk yang 2 tingkat 12 hari, untuk yang 3 tingkat 7 hari. Nah, sementara di dalam bahan ajar yang disampaikan tadi adalah waktu siklusnya 10 hari. Jadi tinggal mengganti angka-angkanya aja gitu kan ya. Nah, barangkali ada yang sudah punya konsep-konsep untuk didiskusikan dan untuk melengkapi tugas yang akan dikumpul minggu depan. Silakan siapa yang sudah siap mewakili aja lah. Baik dari kelas A maupun dari kelas B. Ayo, silakan. Ininya siapa sih? Yang apa namanya? Lupa lagi apa deh. Penanggung jawab, Pak Ujang. Iya, yang bisa nge-share materi dari mahasiswa. Semuanya bisa sebetulnya. Tapi kalau untuk penanggung jawab mata kuliah PAP kelas A itu Iqbal. Ya bukan, bukan, bukan. Jadi Bapak menginginkan siapa yang sudah siap sekarang, silakan di-share di Zoom ini gitu. Oke. Ayo, Saya boleh Pak coba Pak? sok silakan. Dari kelas mana Anda? Alam? A, alah, alam A Pak. Oh, baik dulu atuh. Apa? Kelas B dulu. Oh ya udah B dulu silahkan. Ayo, kelas B dulu. Tadi Teddy kayaknya siap. Ayo, kelas A dulu. Nanti kalau nggak ada kelas A ya terpaksa Mas Alam yang tampil gitu. Kelas A dulu B dulu Pak. B dulu kan sudah jadwal. Oh B dulu B dulu. Salah ngerinem lagi. Malah B. Ayo, ada yang mewakili dari kelas B? Ada nggak? Ayo, Boleh sama berdua nggak Pak? Lebih dari Sila. satu orang ngejelasinnya. Silakan. Bertiga juga boleh kalau satu ini mah. Satu ruangan. Sebentar Pak.
Yang dari itu hadir nggak? Lupa lagi namanya. Yang dari Poltek PU hadir? Halo, Halo Pak. mana? Siapa namanya? Iqbal Pak. Oh, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal kelas A, kelas B? Kelas A. Kelas A ya. Ayo, mana coba? Sebentar Pak, foto dulu. Mau di share screen katanya dari Eca. Sebentar Pak. Ya, ya, ya. Udah makan? Oh, udah lagi Zoom ini. Oh iya ya, maaf, lupa. Ya sudah, yuk. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Itu Pak sudah di share screen kan? Ya, ya, udah kelihatan ya. Sok dijelasin. Izin Pak, Ya, kalau senangkap Hilma tuh berarti jadi gini Pak, itu tuh kan untuk yang di lantai 1 dulu tuh kan setelah dipasang si cup-nya terus dicor, terus kan umur betonnya tuh 0 hari. Nah setelah nanti umur betonnya 12 hari, karena si cupnya tuh ketersediaannya untuk 2 lantai, dipasang lagi untuk di lantai 2, terus setelah 12 hari itu tuh dicor yang di lantai 2. Nah, nunggu sampai coran yang 12 hari di lantai 2 berarti kan yang bawahnya 24 hari. Nah, yang cup yang di lantai dasar itu sebentar dulu. Nah, ini ya, Anda menangkapnya keliru. Tadi yang disampaikan 2 hari itu, tuh nggak bisa coret-coret di sini ya? Bisa ya? 2 lantai Pak. Iya, yang dikatakan 2 hari ini itu, ini nih, yang ini. Ini berumur 2 hari, ininya baru boleh dibongkar. Hmm. Ininya berarti 12 hari kalau, sebentar ya. Anda ini waktu siklusnya 12 hari ya? Iya, Oh ya, oke, oke, oke. Oke, betul, 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 betul ini. Bapak ingatannya ke itu, ke apa sih? Ke yang 10 hari. Oke, lanjut dulu, lanjut. oh. Nah, berarti setelah itu yang bawah kan berarti umurnya 24, yang atas Ya, umurnya 12, yang di lantai dasar itu bisa dibongkar untuk iya. selanjutnya pemasangan ke lantai 3 yang mau dicor gitu bukan Pak konsepnya? Betul, 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 betul seperti itu. Oh iya. Ya, jika Itu untuk menggunakan jika menggunakan 2 tingkat dengan waktu siklus 10 hari. Nah, jadi iya. kurang lebih 12 hari Pak. pembahasannya adalah seperti itu. Jangan sampai keliru gitu kan ya. Oke.
Oke, yang lainnya gimana yang lainnya? Sama Pak. Enggak. Oke, yang lain ada yang ingin itunya menyampaikan nggak? Barangkali masih belum jelas apa yang disampaikan oleh Saudari Najwa. Sudah sama Pak. Oke, sudah bisa dipahami. Kalau sudah bisa dipahami, nah ini yang Mas Alam yang 3 tingkat ya. Boleh Pak. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Ujang. Saya izin share Ya. screen sebelumnya. Setting itu yang ini. Oke, teman-teman, apakah sudah muncul share screen dari saya? Belum ada. Belum. Belum. Oke, ditunggu sebentar. Nah, sudah ada. Ya, tadi itu kan soalnya untuk nomor 2 itu adalah perencanaan siklus konstruksi acuan perancah menggunakan 3 tingkat dan waktu siklus 7 hari. Di sini sudah saya sketsakan. Proses pertama adalah pasang konstruksi acuan perancah di lantai dasar. Kemudian lantai 1 balok dan lantainya dicor. Maka Ya. umur beton di Ya, sini betul. 0 hari. Ya, Kemudian betul. tahap selanjutnya atau tahap ketiga dilanjutkan pemasangan konstruksi acuan perancah di lantai 1. Kemudian di tahap keempat adalah pengecoran lantai 1 dan balok lantai 1 dengan umur betonnya seperti terlampir Pak. Jadi ketika pengecoran kedua itu beton pengecoran pertama umurnya sudah 7 hari, kemudian beton kedua umurnya 0 hari. Berlanjut sampai dengan bedanya dengan nomor 1 itu, untuk di soal nomor 2 ini, perancah atau konstruksi acuan lantai dasar bisa dibongkar ketika konstruksi acuan perancah di lantai 3 akan dipasang. Jadi perbedaannya di gambar ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di gambar ke-7 seperti ini Pak. Maka saya buat gambar terakhir itu adalah ketika pengecoran lantai dan balok lantai 3. Yaitu ketika beton yang pertama kali dicor umur 21 hari, kemudian beton yang kedua dicor 14 hari, dan beton yang ketiga kali, yang di pengecoran ketiganya 7 hari, dan yang barusan dicor adalah 0 hari. Mohon koreksinya Pak, jika ada kekeliruan. Oke, secara prinsip ya, baik yang 2 tingkat maupun yang 3 tingkat, kalau kita lihat gambarnya sudah betul seperti ini. Nah, tinggal mempertegas dan memperjelas di dalam pembahasannya ya. Tadi Bapak menyampaikan bukan setiap ya, contoh yang ini ya, yang ini. Yang ini tadi tidak ada penjelasan baik di yang 2 tingkat maupun di yang 3 tingkat untuk kapasitas kekuatan lantai ini dengan beban ini yang di lantai paling atas, kemudian berlanjut ke sini, sehingga yang diterima di lantai ini berapa gitu ya. Oh, Oke? baik, kebayang Pak. Nah, sehingga waktu siklus ini nantinya bisa ditetapkan kalau hasil analisisnya ini benar gitu kan.
dinyatakan kuat gitu ya. Begitu pula jika sangat dicor, bahwa lantai ini harus dinyatakan kuat. Jadi kapasitas strukturnya itu memenuhi persyaratan. Nah, nanti kita akan mempelajari persyaratan di dalam pembelajaran ini adalah untuk persyaratan faktor keamanan dan lendutan gitu kan ya. Nah, sekali lagi baik yang 2 tingkat, soal 1 maupun soal 2 itu setiap langkah ini mohon diuraikan dengan jelas gitu kan ya, jelas setiap ininya. Dan jangan lupa ada pengecekan kapasitas baik yang di sini saat memasang beban konstruksi acuan perancah dan plus tulangan saja, dan pengecekan kapasitas saat dilakukan pengecorannya. Kira-kira bisa dipahami? Halo? Ya. Halo, yang lainnya gimana? Yang lainnya gimana? Halo, yang lainnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, Masa 2 orang yang menjawabnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti dibuktikan dengan apa tuh laporan tugasnya ya. Di penjelasan-penjelasannya harus bisa menjelaskan setiap langkah dari gambar-gambar yang tersaji seperti ini ya. Untuk yang 3 tingkat dan gambar-gambar yang tersaji seperti yang 2 tingkat yang tadi ya, yang sudah disampaikan. Nah, kira-kira seperti ini pemahaman yang harus dipahami dari pembelajaran hari ini gitu aja. Oke, gantian share ininya, materinya. Bapak maaf, mau tanya dulu. Ya, Untuk silakan. untuk nanti pengumpulan tugasnya ditulis tangan atau seperti biasa Pak diketik? Ya kalau pengen rapi ya diketik seperti ini. Baik Pak. Atau Anda sedang di mana gitu? Kesulitan. Oh, tidak Pak, cuma mau memastikan saja. Ya, pada prinsipnya bagi Bapak ya mengerjakan tugas sebebas gitu aja. Tapi kalau sudah ada sarananya ya digunakan dan dimaksimalkan gitu aja. Kalau tulisan tangan kan dikhawatirkan tidak rapi kecuali yang sudah terbiasa rapi gitu aja. Oke gitu, Mbak Rini ya. Ya baik Pak, terima kasih. Oke. Ya kayak Bapak aja di bahan ajar seperti ini. Mau dipakai Excel nggak apa-apa gitu kan. Ya. Ya baik Nah, Pak. ya. Eh, jadi seperti ini tugas-tugasnya ya. Eh, nah ini Bapak mempertegas lagi untuk pembahasan minggu besok. Bapak akan mulai membahas tentang pengembangan kekuatan beton dengan menggunakan rumus ini. Eh, untuk sementara Anda mengingat-ingat dulu ya untuk mencari konstanta ini sehingga akan diperoleh konstanta A sebesar berapa nih? 4, Konstanta B sebesar berapa? 0,857. Iya, jika 70%-nya di 7 hari dan 100%-nya di 28 hari. Nanti Bapak akan merubah lagi 70%-nya di 5 hari dan 100%-nya di 21 hari. Tolong dicoret-coret dulu supaya minggu depan bisa langsung dikerjakannya gitu ya. Oke, siap? Ya, paham, Pak. Baik Oke. Pak. Nah, sedikit pengembangan ini kan ya. Pengembangan dari konstruksi acuan dan perancah.
Sudah kelihatan? Ada Pak muncul. Frekuensinya tidak muncul ya? Frekuensinya muncul nggak? Enggak Pak, tidak muncul. Oke, Bapak ke ini kan dulu aja ya. Tarik dulu ke atas supaya jelas. Ini ACI manual ya, ACI manual untuk pombok. Mana kodenya itu? Nah ini nih. Jadi ini ya. Jadi khusus untuk pombok di ACI eh, ACI SP strip 4 ini 14-nya tahun 2014 tuh ya. Jadi kalau Anda mau mencari di Google ya ini aja. ACI strip SP strip 4 14 ya. Strip aja lah, jangan di dalam kurung. 14 menunjukkan tahun 14. Nah, Bapak belum ada lagi yang referensi ke sininya gitu kan ya. Oke. Nah, di dalam Asia ini sudah ada penjelasannya mengenai BIM ya. Mungkin Anda akan mengembangkannya nanti kalau bekerjanya sudah continue gitu kan ya. Mungkin kalau alam dibangun gedung bukan? Iya Pak, dibangun gedung. Iya, nah ini BIM ya. Judulnya BIM. Ini konsep bangunan gedungnya seperti ini gitu kan ya. Nah, kita coba lihat ininya. Pemaparan dari BIM, gambarnya mulai dari sini ya. Dari kiri ke kanan, kemudian balik lagi ke bawahnya ya. Terus sampai berurut ke kanan lagi ya. Ini di sini ya. Ini katakanlah lantai paling atas ini gitu kan ya. Paling atas. Di sini belum ada pembangunan untuk pelaksanaan pekerjaan kolomnya ya. Ya. Nah, ini ceritanya akan membongkar table of form yang ada di bagian ini. Nah, ini langkah berikutnya, kolom-kolom dulu yang dibuat. Ya, kebayang? Ini kolom-kolom dulu dicor kan? Ya. Nah, kemudian dipasanglah bekisting di sininya atau pemboknya yang di atas kolom ini. Ini. Nah, acuan perancah yang di sini dari mana atau pembok ini dari mana? Yang dari bawah ya. Yang dari sini pindah ke sini. Bisa kelihatan? Halo? Kelihatan Bisa, Pak. Pak. Yang lain berarti. Ya. Nah, terus berlanjut kan ke sini. Sehingga ini terpenuhi kan ya. Nah, ini kolom ini kan menjadi pendek ya dibanding dengan ini. Karena sudah terisi oleh bagi lantai gitu kan ya. Bisa kebayang? Ini prosesnya Kebayang. kan. Nah, sehingga di gambar ini ditunjukkan penuh
perancahnya di lantai ini. Kemudian dilakukan apa namanya Pengecoran. pendulangan dan pengecoran ya di sini. Nah, jadi sekali lagi BIM itu adalah untuk memperjelas ya, memperjelas kan building information modeling kan ya. Jadi setiap tahapan itu digambar, gambarnya kan harus 3 dimensi. Kalau bukan 3 dimensi ya bukan BIM gitu kan ya, itu CAD gitu kan ya. Nah, jadi sekali lagi kalau Anda mau mengembangkannya nanti di BIM ya silakan aja. Tapi prinsipnya adalah seperti ini. Jadi harus dipahami mengenai metode pelaksananya. Kalau kalau nanti di proyek itu ada beberapa zona ya Anda harus bisa menggambarkan di dalam beberapa zona gitu kan ya. Termasuk dengan strukturnya apakah kolom persegi, kolom lingkaran atau kolom berbentuk sirwall gitu kan ya, kolom-kolom yang lebar dan gede-gede gitu kan ya. Nah, ini ditampilkan di gambar 3 dimensinya gitu ya, sehingga nantinya bisa disebut eh, BIM itu kan ya, building information ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu untuk dikembangkan ke BIM kan ya. Nah, tapi sekali lagi dasar-dasar perpindahannya yang akan dipelajari dari minggu kemarin sampai minggu ke-14. Jadi kira-kira seperti itu pemahaman konsep acuan perancah dengan segala pengembangannya ya ke ke, ke apa sih ke waktu sekarang gitu kan ya, termasuk dengan metode-metodenya ya. Nah, ini yang digambarkan di buku ini merupakan form of modern kan ya, jadi sistem table form ini. Jadi cetakan-cetakannya sudah berupa kayak meja-meja gitu ya, tinggal diturunkan jacknya sehingga bisa dibongkar, bisa dilepas, kemudian ditarik ke pinggir, jadi untuk dipindah ke lantai atasnya ya. Nah, sementara di sistem-sistem konstruksi acuan perancah yang lainnya, itu kan elemen-elemennya terpisah gitu kan ya. Jadi dipindah dari lantai bawah itu belum tentu bisa dipasang, ditumpuk dulu gitu kan ya. Nah, itulah yang akan mempengaruhi pembebanan ya. Nanti akan di, pasti disampaikan di dalam nanti. Jadi kira-kira seperti itu. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang ingin disampaikan sambil mengabsen yang kelas 4B-nya ya. Sudah jamnya belum? Yang kelas 4? Sudah 4B? Pak. Sudah bisa, 4A. Sudah Ya. bisa Pak. Oh, 5 menit lagi. 3 menit lagi. Ini masih berjalan sampai 19.10 yang kelas ininya. Tapi sudah bisa absen, Pak? Ya memang bisa. Dari Oh. tadi juga bisa. Sebentar ya. Coba Pak cek dulu aja ya. Barangkali ada yang belum absen. Hikia ada, Hikia? Ada Hikia? Pak. Kenapa nggak absen? Hikia kenapa nggak absen? Kemudian Irgi ada? Ya, tapi di sininya belum ini. Oke, hanya 2 orang itu aja yang belum absen. Oke ya, sebentar lagi Bapak mau klik hadir.
semua ya. Oke, biar yang absen kan Bapak aja. Jadi Anda sudah absen kan ya? Oke, sebelum diakhiri ada yang loh itu si ini junior. Halo Dede. Aduh, punten Pak, keganggu. Oke, nggak apa-apa. Untuk itu, untuk Awibita yang teman-teman. Halo, yang lainnya gimana? Sudah cukup, Pak. Mungkin ingin bertanya untuk tugas itu nanti H-1 seperti biasa ya, Pak, dikirimkan ke emailnya. Ya terserah mau H-1 atau mau pas di Oke. jam ngajar kayak gini. Nah, Bapak belum nanyain tugas itu. Yang kelas A sudah dikumpul. Kemarin siapa yang mau mengelola itu? Sudah saya kirim email, Pak. Kemarin siapa yang mau mengelola itu? PJ-nya kalau tidak salah. Iya, betul, Pak. Sudah? Sudah, Pak, sudah. Kelas A dan kelas B-nya sudah kumpul semua ya? Kelas A seluruhnya 21 mahasiswa sudah dikolek oleh Iqbal dan sudah di-emailkan ke Bapak, Pak, Iya ya. oleh Mas Iqbal. Yang kelas B sudah ya? Mana coba? Mana coba? Iya, Pak, untuk maksudnya dikelola itu dikumpulkannya di G Drive atau masing-masing ke email Bapak ya, Pak? Iya, kalau ada yang mengelola kan di Oh, baik, Pak. Kalau begitu. Sejauh ini masing-masing, Pak, tapi ini bisa saya kolektif tugasnya. ya, ya, ya. Baik. Tapi intinya sudah Iya, Pak. semuanya ya. Jadi biar masuk ke email bapaknya tidak terganjal oleh email-email yang lain. Tidak satu kumpul gitu kan. Jadi untuk kemudian hanya pemindahan dari email ke folder bapak gitu kan ya. Oke, bisa dipahami? Halo. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Dan hari ini kita depan kita ketemu lagi untuk materi beda kan ya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi Amin, amin. semua. Bapak juga Selamat malam, Pak Ujang. Terima kasih banyak, Pak. Selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih. Kok ikut? Pak, terima kasih, Pak. Ya, ya, ya. Oke, nggak usah sesi foto ya. Tadi kan udah. Silakan Siap, kalau mau live silakan. Bapak juga pengen live ya. Oke ya, mohon izin Bapak. Ya.